tantangannya pasti akan dilalui gitu ya. Harus satu komitmen, kemudian percaya diri. Bagaimana untuk memupuk rasa percaya diri? Nah ini kita harus meningkatkan kemampuan pedagogi kita dengan cara bahwa ya sekarang kan kalau di era pandemi ini Bapak Ibu juga lebih bisa produktif untuk meningkatkan kemampuan pedagogi dengan cara mengikuti berbagai webinar yang sudah ada ya, kayak forum seperti ini itu kan juga salah satu forum yang sangat luar biasa untuk kita lebih bisa upgrade ilmu ya. Ini ya kalau kita semakin banyak upgrade pedagogi berkembang, rasa percaya diri akan semakin menambah. Kemudian kita harus selalu berpikir positif dan selalu happy. Itu adalah modal untuk menjadi guru efektif di Merdeka Belajar. Next slide. Nah, ini dampak pembelajaran di era pandemi, kita tahu ya, itu terjadinya perubahan pembelajaran atau waktu, transformasi penyampaian materi. Kalau dulu penyampaian materinya kan face to face, sekarang sudah pakai e-learning ya. Kemudian pelaksanaan asesmennya dan pembelajaran kurang efektif. Kurang efektif karena di sini sekali lagi memang perlu guru dan siswa itu mengenali digital literasi dulu. Perangkat apa yang dipakai? Kalau guruannya tidak mau adaptif menguasai teknologi, ya ini pasti akan menjadi sebuah kendala yang besar gitu. Kemudian solusinya bagaimana? Nah ini solusinya kita harus mempelajari dulu regulasi di konsep era new normal, SOP-nya seperti apa, kemudian manajemen waktu, kemudian kita harus bersinergi dengan berbagai pihak, teman sejawat. Kalau kita ada problem masalah pembelajaran kan kita ada tim teaching. Lah inilah tim teaching itu kita gunakan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk saling berdiskusi ya, berdiskusi yang positif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pembelajaran gitu. Kemudian meningkatkan inovasi dan strategi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, belajar tentang teknologi, dan next slide terakhir, Mas. Nah ini, dan yang terakhir adalah previously ya, mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi guru. Ini sangat banyak sekali kesempatan itu, apalagi sekarang kan di era pandemi ini kan banyak sekali yang menyelenggarakan webinar tentang pendidikan. Nah ini Bapak Ibu bisa berkontribusi untuk join kegiatan tersebut karena dengan begitu kita bisa upgrade ilmu, kemudian hal-hal baru, mengembangkan yang tujuannya untuk mengembangkan kemampuan pedagogi kita. Jadi pada intinya prinsip-prinsip pembelajaran online itu ya itu harus adanya kontak guru dan siswa, ada kolaborasi guru dan siswa, suasana belajar harus aktif, ada umpan balik secara cepat sehingga tujuan pembelajarannya tercapai gitu. Nah, jadi saya punya satu quote ya dari Muniba Mazari. Ini saya mungkin nanti bisa kita apa sih arti quote ini? Ini you work hard, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help, you make your life better, and you become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful, positive vibe. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you, this person didn't give up, that's the day you live. Jadi intinya, kita bekerja keras, kita bekerja tujuannya untuk uang dan untuk diri kita sendiri itu useless gitu ya. Tetapi ketika kita bisa memberikan sesuatu yang positif untuk siswa, menyerap spons itu kan kayak spons ya, menyerap energi negatif siswa, kemudian memberikan mereka aura-aura positif, perubahan yang positif, itu akan membuat hidup kita lebih manfaat. Apalagi energi positif itu bisa memberikan motivasi yang besar bagi siswa dan bisa membuat siswa untuk lebih termotivasi belajar dan tidak menyerah gitu ya, motivasinya tinggi. Maka ini yang kita katakan guru efektif. Dan untuk penutup, terima kasih dan mari kita jadikan Merdeka Belajar ini menjadi tujuan kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Halo? Halo. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut diskusi, barangkali ada yang mau ditanyakan. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Sama Mbak. Penyampaian ide-ide yang sangat cemerlang ya Bu Dr. Imah ya. Bisa dengar suara saya? Bisa Ya.
Terima kasih banyak atas penyampaian materi saya yang sangat luar biasa dari Ibu Dr. Ima. Semakin sore kayaknya kita masih semakin giat untuk mengikuti webinar ini ya. Dan saya yakin banyak peserta webinar yang ingin bertanya terkait problem ketika mengajar, terkait bagaimana menguasai kelas dan yang lainnya. Terutama apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Ima untuk di narasumber yang ketiga ini lumayan sangat energik sekali ya Bu Dokter ya. Harus semangat. Saya yang datang di sini ya, yang hadir di sini semangat semua, saya ya harus semangat. Karena seperti yang kita makanya ini saya apresiasi bagi semua yang ini icebreaker terbaru yang bisa dipakai untuk pembelajaran di kelas. Nanti saya kasih filenya ke panitia ya untuk bisa di-share yang mau minta. Mbak Yati, suaranya agak kedengaran. Tetap Mbak Yati. Nggak kedengaran Mbak. Apa cuma saya? Ya, nggak kedengaran. Kayaknya dari speakernya Mbak Yati, mulai dari kemarin. Mbak Yati. Halo. Ya, nanti saya share bukunya. Ada 2 buku nanti yang bisa saya share. Saya bisa didengar? Sudah? Oke. Tadi yang saya sampaikan ke Bu Dr. Ima tidak jelas ya. Saya ulangi lagi ya. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Ima atas presentasinya sangat luar biasa dan membuat kita lebih semangat lagi dalam mencari membuat metode-metode baru buat peserta didik kita agar tidak bosan di kelas. Karena kalau kita mengajar di kelas sepertinya anak-anak perlu kreativitas yang baru dari gurunya gitu. Cuma permasalahannya kadang-kadang antara karakter siswa dari satu tempat, satu kota, itu berbeda dengan yang lainnya gitu. Terutama proses dalam hal ini adalah proses. Kita tidak melihat hasil seperti sebelumnya, tapi prosesnya itu sangat luar biasa. Dan untuk tahu metode yang sesuai yang kita terapkan di kelas, kita juga harus melihat karakter dari peserta didik kita ya, Dr. Ima ya. Karena apapun metodenya, kalau kita harus sesuaikan dengan analisis kebutuhan di lapangan dulu. Karena apapun metodenya, kalau peserta didik kita itu tidak bisa menerima, otomatis kita masih ada yang kurang dengan metode yang kita ajarkan. Oke, untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya adalah pembanding, yang nantinya setelah materi pembanding yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Badri, nanti kita akan membuka tanya jawab, kita diskusi tentang apa yang sebenarnya terjadi sih di dunia pendidikan kita ini, terutama di masa-masa pandemi sekarang, yang mana pembelajaran jarak jauh banyak yang mengeluhkan karena itu kurang efektif. Oke, kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan untuk hal itu? Oke, saya sampaikan terima kasih banyak buat Ibu Dr. Ima atas presentasinya. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Badri. Dr. Muhammad Badri. Oke, untuk tim apakah sudah bisa terhubung? Halo, untuk tim? Oke, karena ada sedikit kendala. Pertanyaan. Oke. Karena ada sedikit kendala dengan Profesor Badri, maka kita buka sesi tanya jawab ya. Oke, untuk Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini, bagaimana kita bisa menjadi guru yang adaptif, kreatif, dan efektif di masa new normal, monggo mungkin bisa langsung
raise hand atau bagaimana? Untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan dulu. Oke. Untuk Bapak Ibu peserta webinar, apakah ada pertanyaan yang disampaikan ke salah satu narasumber kita? Untuk narasumber kita yang pertama tadi Bapak Sunan Fanani, SAG MPDI. Untuk narasumber yang kedua kita adalah Ibu Ida Nurmala yang bercerita mengenai pengalaman beliau membuat sebuah lembaga pendidikan yang berkonsep enjoyable learning, ya. Bagaimana kita bisa mentransfer ilmu kita dengan proses yang sangat menyenangkan. Apakah ada pertanyaan? Untuk tim, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Halo? Apa sudah ada pertanyaan yang masuk? Untuk termin pertama saya buka 3 pertanyaan dulu, monggo Bapak Ibu. Belum ada, Mbak. Oh, belum ada. Jadi kita saya sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh narasumber. Yang ketiga ya tadi dari Ibu Dr. Irma yang menyatakan bahwa di pembelajaran Merdeka Belajar kita harus bisa membuat bagaimana kelas itu senyaman mungkin, kelas itu semenyenangkan mungkin sehingga peserta didik akan merasa nyaman dan akan merasa enjoy dengan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian di proses pembelajaran kita tidak boleh teacher centered ya, tapi sudah harus berubah menjadi student centered, yang mana ini adalah sebuah proses bagi mereka untuk berani berbahasa, untuk berani berekspresi. Oke, untuk para peserta, apakah ada pertanyaan? Oke. Ini ada pertanyaan Ibu. Bagaimana cara menciptakan kelas terkait materi, manajemen waktu, dan pengembangan karakter siswa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Dr. Ima, karena seperti yang kita ketahui bahwa karakter peserta didik kita itu berbeda satu dengan yang lain. Kemudian terkait manajemen waktu, di mana kita tahu bahwa life skill yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sangat banyak. There are 4 skill, tapi waktunya kadang-kadang tidak cukup, Bu. Jadi ketika kita mengajar di kelas, kita dikasih alokasi waktu 2 jam pelajaran. Sedangkan skill yang kita ajarkan untuk murid-murid kita itu tidak cukup untuk 2 pelajaran itu. Itu bagaimana solusinya? Oke, itu pertanyaan buat Ibu Ima, Ibu Dr. Ima terlebih dahulu. Oke. Oke, Prator? Halo? Halo, Farouk. Oke, Mas Farouk, gimana? Itu pertanyaannya bagaimana cara menciptakan kelas terkait materi, manajemen waktu, dan pengembangan karakter siswa. Untuk para peserta bisa menyampaikan kepada siapa pertanyaan ini ditujukan, sehingga kami bisa jelas menyampaikan ke pematerinya. Apakah untuk narasumber pertama, apakah pertanyaan ini disampaikan ke narasumber kedua atau yang ketiga? Oke, Mas Farouk. Okay. Ya. Ini tadi saya di mute sama panitianya. Saya klik-klik nggak bisa. Mohon diulang, tadi sempat mati karena. Oke. Bu Dokter, ini ada pertanyaan. Bagaimana kita sebagai peserta, sebagai guru menciptakan kelas yang terkait dengan materi, manajemen waktu, dan pengembangan karakter siswa? Ini ada beberapa pertanyaan, Bu Dokter. Ini saya sampaikan satu persatu atau bagaimana ini?
Monggo. Ini dulu bisa saya jawab langsung nggak? Oh, nganten nggih, bisa. Biar nggak lupa. Jadi Iya, gini, iya. terkait manajemen waktu ya. Makanya kan kita ini guru. Guru itu kan menjadi manajer kan. Manajer. Kita itu sebagai manajer, makanya kita harus bisa memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Kan tadi ketika kita mengajar pasti kita sudah menyiapkan RPP kan, RPP meskipun 1 lembar. Di situ kan kita ada planning, ada pelaksanaan dan juga assessment. Di situ kita harus bisa memanajemen waktunya. Satu, karena kan kita mungkin kalau bahasa Inggris misalkan 1 jamnya 45 menit, ya kita harus bisa benar-benar manajemen waktu sebaik mungkin. Kemudian terkait dengan materi, kita nggak harus memaksa 1 hari itu materinya harus terpenuhi. Sekali lagi itu kan target ya. Milih mana targetnya harus tuntas secara materi, tetapi murid tidak paham. Kalau saya lebih memilih prosesnya daripada target. Gitu. Itu kalau saya ya, dan kemarin ini pun sama ketika di konsep Merdeka Belajar kan juga seperti ini. Kita jangan memaksakan nilai, jangan memaksakan materi 1 buku ini harus selesai, padahal di situ siswa belum paham ya. Jadi intinya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, 1 memang kita harus menganalisis kebutuhan di suasana di kelas itu dulu seperti apa, karena kita tahu gaya belajar siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert kan. Jadi kita harus analisis dulu, mengukur kemampuan mereka seperti apa, baru kita berpikir, oh ini metode ini yang sesuai. Metode kita harus punya plan A, plan B, plan C. Kalau plan A itu belum berhasil, maka kita ada plan B. Maka jangan menyerah. Kalau plan B belum berhasil, kita ada plan C. Jadi itu harus kita cover semua, karena kan pembelajaran itu untuk semua. 1 kelas itu merupakan tanggung jawab kita. Kita harus mengenali dulu, 1, mengenali siswa, kayak belajarnya siswa. Kemudian yang kedua, kita harus benar-benar selektif dalam memilih kegiatan atau model pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Jangan dipaksakan. Kalau misalkan kita pakai plan E, ternyata mereka nggak sesuai dengan kondisi di kelas, ya jangan memaksakan plan E, kita harus punya plan B itu. Kemudian kita harus memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Kan kita sudah membuat, makanya kalau kita mengajar sebaiknya kita harus membuat perencanaan yang matang dulu ya, meskipun RPP-nya hanya 1 lembar. Jadi situ kan kita